Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku solih-solihah kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, beriman, dan berbahagia. Ya, sebelum memulai pembelajaran jarak jauh hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk anak-anakku solih-solihah di rumah, berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memberikan kelancaran kita hingga akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sebelum masuk ke materi, jangan lupa anak-anakku solih-solihah di rumah persiapkan buku catatan, buku paket, dan juga alat tulis kalian ya. Nah, Ustazah punya satu kata motivasi untuk anak-anakku solih-solihah di rumah agar lebih bersemangat dalam mengikuti PJJ kali ini, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Nah, kali ini masih bertemu lagi dengan Ustazah Rosa di mata pelajaran tarikh. Ya, Ustazah ingin mereview pembelajaran yang telah kita dapatkan di minggu yang lalu ya. Masih ada yang ingat? Ya, alhamdulillah masih semua ya. Minggu yang lalu kita telah membahas mengenai sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada berapa? Masih ingat? Ya, benar sekali. Ada beberapa cara ya, di antara lain melalui perdagangan, pendidikan, kesenian, politik. Itu merupakan cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah masuknya agama Islam di Indonesia di bab selanjutnya. Ya, kali ini ada 3 bab yang akan kita bahas ya. Yang pertama, peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Dan yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan Ustazah sebagai berikut. Ya, yang pertama mengenai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wali Songo adalah perkumpulan 9 wali yang melakukan dakwah agama Islam atau menyebarkan agama Islam di Indonesia. Cara dakwah yang dilakukan para Wali Songo mengikuti situasi, kondisi masyarakat setempat, sehingga antar Wali Songo itu memiliki cara berdakwah yang berbeda-beda. Berikut ini mengenai sejarah singkat dakwah para Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik. Nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Disebut Sunan Gresik karena cara dakwah beliau atau tempat berdakwah beliau itu di Gresik, Jawa Timur. Ya, cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik yaitu dengan mendirikan masjid dan pondok pesantren sebagai pusat dakwah agama Islam dan juga untuk pendidikan calon pendakwah selanjutnya. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Beliau dinamakan Sunan Ampel karena lokasi pemakaman beliau di daerah Ampel, Surabaya. Cara dakwah yang dilakukan beliau dengan membangun pusat-pusat dakwah dan juga kajian Islam. Serta beliau Sunan Ampel berhasil mengislamkan Arya Dimer, seorang patih Majapahit. Kemudian yang ketiga ada Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Makdum Ibrahim. Cara berdakwah beliau dengan mendirikan pondok pesantren dan juga masjid sebagai pusat pendidikan dan pusat dakwah agama Islam, sama seperti tadi yang pertama Sunan Gresik ya. Kemudian yang keempat ada Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Ya, cara dakwah yang diterapkan oleh Sunan Giri yaitu dengan cara mendirikan masjid dan juga pondok pesantren
Islam. Kemudian yang kelima ada Sunan Derajat. Nama asli beliau adalah Raden Syaifuddin. Cara dakwah beliau dengan menciptakan gending pangkur yang mengandung nilai dakwah ajaran agama Islam di setiap syairnya. Kemudian yang keenam ada Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Said. Cara dakwah yang diterapkan beliau dengan mendirikan pondok pesantren dan juga melalui kesenian, yaitu menggunakan wayang sebagai alat dakwah menyebarkan agama Islam. Salah satunya yaitu ketika Sunan Kalijaga melakukan pagelaran wayang, maka penontonnya harus membayar tiket masuk dengan cara apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu merupakan salah satu cara yang dilakukan Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Jafar Shodiq Asmad Khan. Cara dakwah yang diterapkan beliau yaitu dengan membuat gending mas kumambang dan micil yang mengandung syair agama Islam di setiap syairnya. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Prawoto atau Umar Said. Cara dakwah yang diterapkan beliau yaitu menciptakan gending Jawa juga, yaitu mocopat, sinom, dan kinanti yang mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam di setiap syairnya. Yang kesembilan atau yang terakhir Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Cara dakwah yang diterapkan beliau yaitu mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam dan pusat penyebaran agama Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Ada kerajaan-kerajaan Islam yang terkenal di Pulau Sumatera. Antara lain, yang pertama Kerajaan Samudra Pasai dan yang kedua Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan pada tahun 1270 sampai 1270 Masehi di Lok Sumawe, Nagro Aceh Darussalam. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh. Latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai karena adanya pengaruh saudagar Muslim yang melakukan perdagangan di daerah Samudra Pasai yang menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga terjalinlah komunikasi yang baik antara para saudagar Muslim dengan penduduk setempat di Samudra Pasai. Kemudian raja-raja yang terkenal pada masa Kerajaan Samudra Pasai antara lain ada Sultan Malik As-Saleh, pendirinya, kemudian Sultan Mahmud Malik Ad-Dohir dan juga Sultan Zainal Abidin. Kemudian sebab-sebab kemunduran Kerajaan Samudra Pasai diantaranya adanya pengaruh kekuasaan dari Portugis, kemudian adanya pengaruh kekuasaan dari Kerajaan Aceh Darussalam atau kerajaan selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai bukti-bukti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Antara lain, yang pertama adanya mata uang cetis yang digunakan di Samudra Pasai. Kemudian yang kedua adanya batu nisan kuburan yang bertuliskan nama-nama raja-raja Samudra Pasai, yaitu menggunakan bahasa Arab. Ya, selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang terkenal di Pulau Jawa. Di antaranya ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, dan juga Kerajaan Banten. Nah, kali ini Ustadzah ingin mengajak anak-anakku solih-solihah di rumah untuk mengunjungi kerajaan di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari simak penjelasan dari Ustadzah. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak yaitu didirikan pada tahun 1500 Masehi yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah. Ada yang pernah ke sana ya? Ya,
semuanya udah pernah. Ya, selanjutnya raja pertama kerajaan Demak yaitu Raden Patah. Ya, selanjutnya raja-raja yang terkenal pada masa kerajaan Demak yang pertama yaitu Raden Patah, tentunya yang merupakan raja pertama di kerajaan Demak. Kemudian ada Adipati Unus dan juga Sultan Trenggono. Kemudian kerajaan Demak tidak berlangsung selamanya, tetapi mengalami masa-masa kemunduran. Ada yang tahu penyebab kemunduran kerajaan Demak? Ya, benar sekali, yaitu karena adanya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Para keluarga pada saat kerajaan Demak itu ingin menjadi seorang pemimpin dengan melakukan segala macam cara agar menjadi seorang raja. Kemudian, bukti-bukti peninggalan kerajaan Demak yang masih ada hingga saat ini yaitu Masjid Agung Demak dan juga Menara Kudus. Nah, sekian tadi merupakan penjabaran materi mengenai sejarah masuknya agama Islam di Indonesia ya. Ya, cukup sekian dari Ustazah. Bila Ustazah ada salah kata, mohon dimaafkan. Banyak-banyak membaca karena pelajaran tarikh harus senang membaca ya. Sekian dari Ustazah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.